Teman-teman buat latihan yang sebelum ini, aku jadiin satu sheet di Excel ya, biar gampang lihatnya. Tapi sama aja sih isinya mah. Aku cobain ya, satu-satu kita kerjain. Oke. Pertama-tama kan kalian tuh harus nyari gaji pokok ya. Gaji pokok itu kalian tuh lihatnya dari golongan kan. Misalkan di sini 2A berarti gaji pokoknya 1000, 2B 1500 gitu kan. Di sini kan ada golongannya kan. Nah, kalian berarti karena di sini arahnya kayak gini, apa namanya tuh horizontal, jadi kalian pakainya HLOOKUP, nggak pakai VLOOKUP. Nah udah gitu kalian tuh kan di sini suruh lookup value nya tuh berdasarkan apa sih kalian mau nyarinya, berdasarkan golongan kan, kalian klik golongan, nggak usah dikunci. Kenapa nggak usah dikunci? Soalnya kan nanti kalau misalkan aku geser ke yang kaleb kan golongannya rubah kan, tadinya 2B jadi 2A gitu, jadi nggak usah dikunci. Udah gitu si tabelnya referensinya kan pakai yang ini, kalian giniin aja. Ini mah harus dikunci, soalnya kalau nggak dikunci nanti kalian bakal kegeser-geser nanti. Jadi kan di sini A5 sampai E6 ya. Nah kalau misalkan kalian nggak kunci nanti jadi A6 sampai E7 terus gitu ke bawah, terus dia jadi bakal nambah si row barisnya, jadi harus kalian kunci. Udah gitu row index numbernya itu, hmm, kalian tuh pilihnya kan gaji pokok itu ada di baris kedua kan. Kalau di sini kan golongan tuh baris satu, pokok itu di baris dua. Nah jadi di sini kalian pilih dua. Jadi row index number tuh eh, bagian mana sih yang mau kalian tampilin gitu. Kalau kalian mau tampilinnya 2A 2B 2C ya pakainya satu, tapi kan di sini kalian pengen nampilin 1000 1500 gitu-gitunya kan, jadi pakainya dua gitu. Nah udah gitu di sini ada true sama false. Kalau true tuh jadi kayak pendekatan yang paling mungkin gitu. Kalau misalkan false itu nilai yang udah eksak gitu, udah pasti gitu. Tapi biasanya sih pakainya yang true aja, atau kalian biasanya pakainya nol kayak gini sih gitu. Udah deh, drag ke bawah. Kalau nggak ada error terus kalian cek aja ini 2B benar nggak sih 1500. Oh benar. Terus 2A itu 1000. Oh ya udah benar, udah deh kayak gitu. Nah kalau yang tunjangan, bentar aku mikir dulu. Oh, gini, tunjangan tuh kan kalian lihatnya tuh dari gini kan, kayak kalau misalkan si Amir nih golongan 2B, golongan 2B tuh ini ya, terus statusnya belum nikah, berarti tunjangannya 250 kan. Kalau si Kaleb itu golongannya 2A, statusnya udah nikah, berarti harusnya 300 kan. Nah kalau di sini tuh kalian nggak bisa pakai VLOOKUP doang. Bisa sih pakai VLOOKUP doang tapi harus double gitu VLOOKUP-nya. Nah kalau misalkan yang aku biasanya pakai itu pakai if sih, jadi gabungan if sama VLOOKUP. Jadi ya gini, kita cobain aja dulu ya. Kan kalau misalkan if, em, aku pilihnya status aja ya, soalnya kalau status kan gampang ya, if-nya nggak bertingkat-tingkat gitu kan. If-nya cuman if status sama dengan nikah sama if status sama dengan belum gitu kan. Kalau aku pakainya golongan nanti jadi if-nya bertingkat, jadi if sama dengan 2A, if sama dengan 2B, if sama dengan 2C. Agak males ya pakai yang status aja kayak gini. Terus udah gitu kalian misalkan nikah gitu ya. Udah gitu kalau misalkan statusnya nikah, kalian mau carinya VLOOKUP kan. VLOOKUP si golongannya itu dari tabel mana, dari tabel sini kan. Ini dikunci soalnya nggak boleh geser-geser referensi. Biasanya yang jadi referensi nih yang hijau-hijau ini dikunci sih patokannya ya. Kayaknya biasanya gitu sih. Udah gitu, hmm, kan ini statusnya nikah ya. Berarti kalau nikah itu kan ada di kolom kedua, bener gak? Kan kalau kolom ke satu itu yang golongan nih, golongan segini. Kolom 2 itu yang nikah, kalau kolom 3 itu yang belum. Berarti yang kedua dong. Oke, ininya ikutin aja nol. Biasanya nol sih. Nah, ini kelihatan kan yang harus diisi tuh value if false-nya kan. Nah, kalau false gimana? Berarti yang belum nikah kan.
yang belum nikah kalian carinya pasti sama dong, pakai VLOOKUP. Udah gitu golongannya apa, udah gitu tabel referensinya pasti masih sama. Udah gitu kalian kunci aja. Udah gitu, tapi yang beda tuh di sini, kalau misalkan tadi kan pakainya kolom yang kedua nih yang nikah, sekarang pakai yang belum, berarti yang kolom ketiga. Udah gitu ininya true. Udah deh. Udah. Terus coba kalian drag, ada error gak? Udah gitu nggak ada error, kalian cek aja misalkan ini 2B belum, 2B belum 250 bener, 2A nikah, 2A nikah 300. Oke, berarti udah benar ya. Ada gitu, kalau total gaji sih tinggal kalian pokok aja tambah tunjangan. Udah, ini nggak ada masalah sih harusnya. Oke, udah kali ya. Oke, kita coba yang ini, predikat ya. Sini tuh berarti kan kalian nilai huruf itu kalian bisa pakai huruf apa? Sini sih kayaknya pakai if aja deh, hmm, karena gimana ya, kalau misalkan kalian pakainya VLOOKUP di sini kan rata-ratanya 59 ya, 59,667, sedangkan di sini nilai absolut semua nih, nggak, bukan berupa rentang gitu. Jadi di sini 40, 60, 80, 90 itu kan nggak rentang ya. Jadi kalau kalian pakai VLOOKUP kayaknya bakal error gitu. Maksudnya karena nggak rentang. Kayak misalkan di sini kan 59 nih. Si komputer bingung gitu, 59 tuh yang mana sih? Di sini kan nggak ada 59, adanya 40, 60, 80, 90. Jadi biasanya sih kalau yang nggak ada rentang aku pakainya if aja sih, cari aman aja gitu, cari aman. If rata-rata, aku biasanya mulainya dari yang paling gede, jadi bisa dari yang paling kecil juga sih, tapi paling enak dari yang paling gede gitu. Nah, if rata-rata lebih besar dari sama dengan 90, maka value-nya kan A. Terus kalian if lagi aja, ini mah lebih gampang sih, walaupun kelihatannya panjang sih rumusnya, tapi harusnya diulang-ulang terus kayak gitu. If lebih besar dari 80 nih, dapat dari sini, kalian B. Terus udah gitu if rata-rata lebih besar sama dengan 60 ya, 60 berarti C, lainnya berarti D kalau false. Dah drag, bener gak ya 59 itu masuknya D? Bener sih, soalnya kan 40 sampai 59 itu dia masihnya kurang kan D. Oke. Terus kalau yang 87 itu masih di rentang B ya. Oke, ini benar-benar gitu sih. Jadi sebenarnya mah diulang-ulang. Kalau rata-rata lebih besar dari 90 maka A. Kalau rata-rata lebih besar sama dengan 80 B. Kalau rata-rata lebih besar daripada 60 sama dengan C. Sisanya D. Kalau di sini mau pakai if lagi boleh sih, tapi biasanya ya udah aja langsung kalau false-nya ke yang D gitu. Terus kalau yang predikat, sebenarnya predikat bisa pakai VLOOKUP kalau yang predikat, karena kan kalian udah dapet nilai hurufnya nih. Tapi kalau misalkan kalian males mikir lagi sih, copy aja sih dari yang ini, di copy. Terus udah gitu kalian paste di sini. Udah gitu di sini kalian ganti aja jadi amat baik gitu. Terus yang ini jadi baik. Ini jadi cukup. Ini jadi kurang. Karena kan di sini nggak ada ketentuannya kan dia harus pakai VLOOKUP atau enggak. Cuma yang penting pakai fungsi gitu, nggak kalian ketik manual kan. Kecuali kalau di sini ada tulisannya kalian harus pakai VLOOKUP ya, pakai VLOOKUP kayak gitu. Oke. Harusnya nggak ada masalah sih ya. Udah gitu kalau rank di sini rank Excel ada rank juga sih. Bukan rank average, rank biasa aja. Jangan pakai yang AFG. AFG itu pakai yang average dari rata-rata. Rank rata-rata
banding dari semua ini kunci ascending. Bentar ya, si Ali. Oke. Jadi ini tuh pokoknya kalau ini tuh kayak gini, kalian kan kalau pengen ngurutin juara juara kelas kayak gitu kan pasti lihat dari rata-rata rapot gitu kan. Nah, rata-rata makanya di sini dipilih rata-rata. Udah gitu kalian bandingin, kalau kalian pengen nentuin kejuaraan kan pasti harus dibandingin sama seluruh anggota yang ada di kelas itu kan. Misalkan kalian satu kelas tuh ada 30 anak, berarti kalian bandingin sama rata-rata dari 30 anak itu kan. Makanya di sini pakainya F17, F18 tuh maksudnya seginiin gitu. Kalau kalau di sini jadi banyak ya kalian drag terus. Terus dikunci soalnya kan eh, mau siapapun yang jadi juaranya pasti dibandinginnya sama satu kelas gitu. Jadi ini harus selalu dikunci. Gitu. 0 sama satunya mah itu ascending atau descending. Jadi mau nurun, mau naik atau mau nurun gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, iya ya. Gimana ya? Oke, terus kita coba yang ini kali ya. Ini tuh berarti dari kode kelas itu dapatnya dari sini kan. Oke, berarti kalian bisa pakai if live ini satu sama dengan maka x ini. Jadi ini bisa pakai VLOOKUP, bisa pakai if. Sebenarnya kadang-kadang if sama VLOOKUP sama HLOOKUP tuh bisa saling tukar-tukaran sih, cuman kadang ada yang nggak bisa juga. Kalau yang ini tuh bisa soalnya logikanya gini kan, kalau kodenya yang di sebelah kirinya pasti eksekutif, kalau B itu bisnis gitu kan. Jadi di sini aku juga pakai kayak gitu, if left B29 kan ini kodenya. B29 diambil satu, satu itu satu string gitu. Jadi kan ini ED ada dua string, kalian ambil satu gitu. Sama dengan kan. Maka eksekutif. Nah, yang bisnis itu selain eksekutif apa ya, bisnis kayak gitu. Terus kalau harga itu kalian harga itu kan bisa pakai if lagi aja deh, kayaknya lebih gampang pakai if nih dong. If sama dengan eksekutif maka 3.000 dikunci lainnya ya, bukan eksekutif itu yang ya, kunci lainnya ini juga sama sih, aku pakai if. Pakai VLOOKUP bisa, cuman kalau yang cuman ada dua gini mendingan pakai if sih, kecuali kalian disuruh pakai HLOOKUP VLOOKUP. Kalau nggak disuruh sih pakai if aja, karena lebih lebih gampang sih. Tapi tergantung juga, kalau kalian nyaman itu pakai VLOOKUP ya nggak apa-apa gitu. Terus kalau diskon itu kalian dapatnya dari ini kan, dari kode kanannya kan. Ini ya udah aja pakai yang kayak tadi lagi, if
eh, tadi mah kan left, sekarang pakainya right. Right satu sama dengan A, sama dengan A, pakai petik soalnya dia string. Udah gitu sama dengan A, berarti diskonnya ini kan, ini kunci, eh kunci. If right ini, ambil satu sama dengan D, berarti kalian pakainya 0%. Ini kunci, lainnya 60. Kenapa ada error ya? If B29 1A berarti kan C33, refresh B29 1 sama dengan D, berarti kan C34, C34 harusnya bener. Kenapa ya nggak mau coba pakai lookup? If ini right B satu, kalau yang kanannya ini berarti kalian segini, kunci, pilihnya yang ketiga, no. Oke, dan tadi nggak tahu kenapa error, kayaknya ada yang salah ketik, jadinya aku ganti pakai VLOOKUP. Jadi kayak gini, VLOOKUP itu kan dari yang vertikal gini kan. Kalau yang kanannya, kanan dari kode B29 itu kan kode, yang D berarti sama A-nya ini kita ambil nih di substring gitu. Terus udah gitu kalian referensiin ke sini, ada kodenya kan. Nah udah gitu kalian, ini tiga itu dari sini nih, ini kolom yang ketiga kan, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu, jadi 3. Terus nama yang kayak tadi true gitu. Udah deh, sama sih. Udah gitu harga jual berarti kan harga dikurangin harga dikali diskon ya. Oke. Udah, kalau harganya 50.000 diskon setengahnya kan 25.000. Oke, udah bener berarti. Ya kayak gitu aja sih, harusnya nggak ada masalah. Udah gitu